Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Meski demikian, sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang arti dari semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam. Dalam perkembangan berikutnya, muncul pergerakan Budi Utomo yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional. Hingga kemudian, wawasan kebangsaan mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Sikap dan tekad itulah yang kemudian berwujud menjadi satu wawasan kebangsaan. Dengan demikian, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri, lingkungan, untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan Indonesia menolak segala bentuk diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna kulit, kedaerahan, golongan, agama, kedudukan, dan juga status sosial. Konsensus kebangsaan. Setiap bangsa harus mempunyai konsensus kebangsaan atau kesepakatan yang merupakan perwujudan daripada satu kesatuan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki 4 konsensus kebangsaan, yaitu 1. Pancasila. Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri, bukan berasal dari negara lain. Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar sistem kenegaraan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berdasar cita-cita bangsa. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, sebagai konstitusi bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 terdiri dari 1. Pembukaan yang berisi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 2. Batang tubuh yang berisi tentang pasal-pasal yang membahas bagaimana pengaturan penyelenggaraan suatu pemerintahan. 3. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, walau masyarakat Indonesia berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda, tetapi tetap satu dalam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. 4. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah yang terdiri dari pulau dan lautan menjadikan suatu wilayah yang sangat indah, kaya, harmonisasi, semua tercipta di negeri kita, yaitu NKRI. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan cerminan jati diri dan identitas negara Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut merupakan cerminan tatanan pergaulan dengan negara-negara lain dan juga merupakan cerminan kemandirian serta eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia saat ini berada di Monumen Nasional Jakarta. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa tersebut telah diikrarkan pada saat Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan bahasa bersatu. Selanjutnya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia, di mana terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir,
ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu tersebut digubah oleh W.R. Supratman. Dengan demikian, keempat simbol tersebut, bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya bukan hanya sebagai identitas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan sebagai simbol yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Indonesia. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Negara membutuhkan warga negara, sedangkan warga negara membutuhkan negara, sehingga saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengisi. Negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu padu dan kompak dalam membela negara. Sedangkan warga negara akan merasa nyaman, aman, damai, sejahtera apabila negaranya kuat, karena ada jaminan yang melindungi warga negara dari negara yang kuat. Indonesia kini telah merdeka. 76 tahun kami bangsa Indonesia merasakan kemerdekaan berkat perjuangan para pahlawan. Kini kita tak perlu lagi berjuang melawan penjajah di medan perang. Kita tak perlu lagi mengangkat senjata. Kini yang bisa kita lakukan adalah dengan bela negara. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam upaya bela negara. Karena bela negara bukan hanya suatu kewajiban untuk kita, tetapi bela negara juga merupakan suatu kehormatan untuk kita sebagai warga negara. Ada 5 nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. 5 nilai-nilai dasar bela negara ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh-contoh implementasi nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari.